Di rumah Austral itu tiap malam Jumat suka pengen berantem aja. Astagfirullahaladzim. Kamu takkan pernah bisa menghindar. Jawara. Abah ya mah. How are you? Abah pintar bahasa Inggris. I'm very, very happy. Maka kau dendamkan kepada dirimu. Sesungguhnya aku itu tidak butuh laki-laki. Enggak, jangan minta maaf. Tidak punya uang untuk beli apa. Sorry. Sakit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua fans dan Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah episode spesial karena kita kedatangan tamu jauh dari Australia dan langsung dari airport menuju ke markas Mata Langit. Ini adalah Mr. Paul, ini adalah Mbak Devi. Iya. Beliau suami istri. Jadi Mbak Devi ini sudah 7 tahun tinggal di Australia sejak menikah dengan Mr. Paul. Nah, beliau aslinya Sukabumi. Ya, sudah. Nah, terus apa yang dirasakan Mbak Devi sehingga akhirnya pengen bertemu dengan kami? Banyak kegelisahan yang nggak terjawab, kayak Nggak tenang, nggak gundah. tenang, nggak nyaman. Ya walaupun orang pikir saya banyak Bahagia. bahagia. Suami saya nggak pernah yang namanya menyakiti, nggak ada. Cuman kadang kayak pengen berantem, kayak masalah kecil kayak mau digede-gedein gitu. Jadi ribut. Tapi saya paham itu bukan saya gitu. Dan di rumah Austral itu tiap malam Jumat ada hal yang suka pengen berantem aja. Dari masalah anak, akhirnya ribut sama suami istri. Dan itu terjadi tiap malam Jumat. Maaf dipotong ya. Itu kejadiannya sejak sebelum menikah atau sesudah menikah? Yang gundah dan Kalau gundah itu sebenarnya dari sebelum menikah dan pas ketemu dia. Awalnya fine aja, happy gitu sayanya, nggak ada masalah gitu. Cuman setelah ketemu suami, pacar lah dulu ya, dan suami beliin rumah, belum nikah tuh dibeliin rumah di Sukabumi. Jadi saya udah dinafkahin sama dia, nggak boleh kerja, udah dirumahin. Tapi walaupun saya merasa dimanjakan dengan uang, dengan apa segalanya ada gitu, hati saya nggak happy. Happynya maksudnya ada saja gangguan dari orang luar. Jadi orang luar tuh mengganggu supaya saya nggak nyaman. Aku tuh sama suami kayak emosinya dari luar, tapi suami yang kena. Iya. Suami yang kena getahnya gitu. Jadi sebenarnya Mbak berdua nggak ada masalah. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini yang Dan berantem. pernah anak tiri saya punya anak tiri. Anaknya Mister. Iya, 3. Mereka musuhin kita tanpa sebab. Jadi saya waktu itu hamil anak yang ketiga. Jadi Mbak Devi sudah punya 3 anak ya. Anaknya lucu-lucu, cantik-cantik, yang gede-gede dan yang kecil. Cowok ini juga ganteng. Ya. Anak bule sih ya. Jadi anak-anak yang ketiga saya bilang sama anak yang pertama, anak yang lelaki, anak tiri ya, step son ya. Saya bilang kalau saya hamil. Ternyata reaksinya tuh lain gitu, kayak seolah-olah saya nggak boleh hamil. Jadi mereka tuh kayak nggak suka aja. Dan alasannya kenapa nggak bapaknya yang bilang langsung bahwa saya hamil, kenapa saya yang bilang ke mereka? Suami Mbak yang menyampaikan. Iya. Cuman masalah itu aja. Iya. Dan setelah itu bapaknya bilang sama anak cowok itu, dia bilang, "Pipi hamil. Kamu mau punya anak lagi kok nggak bilang-bilang?" Dia bilang begitu. Anak tiri saya, panjang banget ceritanya ya. Udah gitu. Maksudnya kalau Mbak punya anak, menurut dia harus izin dia dulu apa gimana? Iya, kayak kita harus izin gitu punya anak. Selama ini anak tiri saya kan bilang I love you sama saya kan. Saya ibu tiri yang baik loh. Jadi anak tiriku tuh dia bilang sayang sama saya, tapi ketika saya keadaan hamil mereka menjauhin selama 3 tahun. Dan akhirnya mungkin saya sering tahajud, suami juga sering berdoa, banyak juga support doa-doa dari keluarga lainnya biar kita balik lagi. Dan waktu itu suami mungkin dengarkan khutbah Lebaran kemarin, mungkin tahun kemarin, tentang seberapa pentingnya
sama keluarga. Pentingnya keluarga itu seperti apa dia jelasin ke anak-anaknya. Dan disitulah mulai anak-anak pulang lagi. Maaf kalau boleh tahu, suami muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya Mbak pengen berniat berobat sama mata langit itu setelah nonton video Mata Langit. Yang mana video? Sebenarnya udah lama ngelihat Mata Langit itu dari 2020. Oh, sejak awal ini dong? Iya, saya ada chat Mbak Ratna juga, cerita banyak. Masih ada kok chatnya, masih ada historinya, nggak aku hapus. Jadi saya memang pengen datang ini udah lama banget gitu, dari 2020. Cuman karena terpotong COVID, COVID, saya nggak bisa datang. Terus setelah bandara udah buka, kita udah pesan tiket dan kita memang mau kesini. Cuman masalahnya kan saya punya anak 3, nggak bisa landing di 2 tempat. Jadi yang awalnya saya pesan tiket dari Perth ke Jakarta, mereka cancel ke Sydney langsung Jakarta. Itu jadi lama lagi perjalanannya. Dan dulu. Jadi transit dulu tuh buat kami kayaknya struggle ya, kayak susah lah karena bawa anak 3 dan akhirnya kita cancel terbang. Bagaimana akhirnya Mbak bisa mengajak suami kemari? Katanya suami awalnya sangat rasional karena beliau seorang dokter ya. Bilangnya begini, saya bilang sama suami, I need meet someone, orang spiritual. I want to look after myself because I feel myself is different when I'm angry. I can't control my anger. Jadi saya nggak bisa kontrol emosi saya. Dan dia paham. Nah tadi waktu pertama datang, saya merasa seolah-olah Mbak dan suami itu kayak udah lama kenal kita ini. Iya. Kayak heboh Karena gitu. Mbak Ismi itu sama saya tuh udah ketemu di mimpi. Oh, jadi Mbak Ismi sama Mbak Ratna ketemu. Jadi pas saya mimpi itu ada Mbak Ismi sama Mbak Ratna. Saya ada SMS kok, Mbak, saya ketemu Mbak Ratna sama Mbak Ismi di mimpi. Saya pengen ke sana tapi kendalanya ya COVID. Kayak gitu. Mbak ya inget banget sama Mbak ini. Suaminya juga gitu, melihat Panglima, I know you, Panglima digituin tadi. Kok merasa kenal sama Panglima? Iya, karena sering saya cuci piring, saya setrika baju, itu dilihat gitu, Panglima Langit. Jadi dia hanya ngeliatin apa yang saya lihat gitu. Ya udah kalau gitu Panglima mungkin sudah saatnya untuk dipantau. Tapi saya ingin bertanya nih satu hal, orang tua masih ada nggak? Udah nggak ada. Dua-dua udah nggak ada. Tapi dulu orang tua ada kebiasaan nggak kayak seperti menaruh sesaji gitu, masih di Sukabumi? Nah itu yang saya mau tanyakan, karena saya pas belum ketemu suami ini, kenapa sama bapak itu saya tuh kayak nggak mau dekat. Jadi katanya, Pi, hayu orang ke kuburan, kita ke kuburan. Mbak diajak ke kuburan. Mau ngapain? Kata saya, kita ngaji, ada santri-santri, ustadznya. Tapi logika lagi, ngapain ngaji malam-malam? Nah, pertanyaan saya yang ini yang terpendam lama, apa saya mau ditumbalkan? Karena saya anak perempuan yang belum nikah. Waktu itu? Ya. Dan orang tua saya, maksudnya mama saya udah nggak ada, mungkin bisa dibilang sebatang kara ya, Mang ya. Cuma sendiri gitu. Siapa? Saya. Iya, karena ya waktu itu. Jadi dipikirnya ya udahlah bebasin, karena bapak saya tuh lagi collab, yang dulunya mungkin dibilang orang kaya. Bapak saya dosen dia punya universitas di Sukabumi. Cuman di hari itu juga dia collab sama ibu tiri saya. Oh, iya. Maksudnya bapaknya sudah suami. Banyak sekali yang terjadi di masa kecil saya. Itu sebenarnya yang saya setuju itu ibu tiri kayaknya. Pernah bapak saya nggak kembali ke rumah ibu tiri saya, yang naruh saja itu dia, supaya bapak saya kembali. Terus gimana Panglima? Jadi memang ada 2 arah yang saya lihat. Yang pertama, atas hubungan Mbak dengan suami, pertama kali pertemuan, pertama kali Mbak mungkin diketahui punya hubungan khusus, dekat, ada yang memang iri, tidak suka gitu. Itu dari arah? Itu dari orang yang tidak suka ya. Nah yang kedua itu dari gangguan-gangguan masa lalu. Ya berarti Panglima memang ada makhluk ya di badannya Mbak Devi? Tadi waktu Mbak berbicara, yang saya lihat tuh kayak ada siluman kera, siluman nenek, siluman ular. Itu 3 sosok itu yang terlihat sama saya gitu. Nah saya melihat lagi seperti ada siluman buaya gitu. Maka saya tanya tadi, apakah dulu orang tua pernah menaruh sesaji gitu. Jadi yang terlihat saya seperti ada makhluk yang sudah tak terurus, yang terakhir kayak menuntut gitu, menuntut untuk diperhatikan. Gitu.
waktu saya beli rumah memang banyak sekali orang yang random datang ke rumah saya. Tapi ujung-ujungnya dibilang gini, di rumah kamu banyak yang jaga ya, ngomong kayak gitu awalnya. Dan saya tuh kayak oh ya, kayak gitu doang, nggak percayaan gitu. Oh, kamu mau ini nggak mau apa sih mediasi nggak katanya? Maksudnya mediumisasi? Sama-sama orang-orang yang di sekeliling ini boleh kata aku tuh kan. Jadi kayak oke kayak masih kayak main-main gitu ya. Nah si orang saudaranya tante ipar tuh bawa temannya. Yang orang pintar? Iya orang pintar ngakunya ya. Dibilangnya saya keturunan Pajajaran. Jadi didatengin Ibu Ratu Kidul. Pokoknya naruh sesajen itu buat datangin Ibu Ratu Kidul. Dan saya itu saya nggak bukan pesugihan lah ya. Maksudnya saya tuh ngikut aja gitu. Saya ngikut aja dan saya nggak tahu apa itu dampak atau fungsinya gitu. Allah Akbar. Oke. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, badan Age kebanting. Astagfirullah. Awas ya, jangan membahayakan mediatorku ya. Mbak, ayo Mbak, kita telisik Mbak. Kita mau cari akar permasalahan Mbak Devi. Assalamualaikum. Siapa kamu? Assalamualaikum. Sini Mbak. Berkali-kali aku coba. Gue saya lupa tadi ada yang misahin Mbak juga gitu sama suami. Udah lama ini, saya lupa kasih tahu. Makanya dia ribut terus. Makanya siluman kera itu kan lambang huru hara gitu, memecah belah. Iya. Jadi awannya panas. Dia ngomong, berkali-kali aku mencoba menghalangi. Mungkin itu yang Mbak bilang dari tahun 2020 mau kesini ada aja halangannya. Iya. Baru kesampean 2023. Salah satu karena COVID, kedua karena landingnya dipindah ke Sydney, dan ketiga lo matiin gua ya, pakai tabrak-tabrak mobil orang. Jadi waktu perjalanan ke sini kemarin mobilnya tabrak orang. Oh iya. Ya jadi kayak kita semua harus mati gitu. Itu kejadiannya di Bali kemarin. Mbak kan dari Australia ke Bali dulu. Iya, baru ke Bali. kita ke villa dulu langsung makan malam. Terus pas mau pulang itu ya kita ditabrak orang. Maksud kamu apa menghalangi itu? Kamu nggak suka kalau Mbak Devi sama suaminya kemarin? Sama buaya. Oh, pantesan dia melata gini. Agar kamu tetap dalam genggaman kami. Kamu takkan pernah bisa menghindar dari kami. Kemanapun kau melangkah, kami akan selalu bersamamu. Jadi kamu mengikuti Mbak dari kapan? Sudah bertahun-tahun, bahkan yang dulu masa kecilmu tetap ada bersamamu. Ikut Mbak dari kecil. Oh ya, karena mungkin saya kurang kasih sayang kali ya. Gimana ceritanya kok kamu bisa ngikutin Mbak? Siapa yang suruh? Bukan aku, tapi sosok yang kau lihat Maksudnya gimana? saat kau kecil masih tetap mengikuti. Mbak ingat nggak waktu kecil pernah lihat sosok? Kayaknya nggak pernah lihat, cuman dulu waktu SD-nya emang ya di rumah Mas Jangkung, mama saya sewa rumah di sana. Memang saya takut di rumah itu. Kelebat. Ngelihat sih enggak, cuman ada lukisan Mona Lisa, tahu lukisan Mona Lisa? Ya, tahu. Nah, lukisan Mona Lisa itu saya nggak mau lihat. Kayak ada rasa takut. Iya. Jadi pas kalau saya sakit, saya kayak ngelihat apa gitu, tapi mama saya nggak percaya. Oke. Waktu kamu nemuin Mbak Devi itu saat umur berapa dia? Inilah hasil dari semua itu. Maksudmu? Kamu selalu saja berbenturan dengan bangsa sepertiku. Berbenturan dengan makhluk gaib. Karena orang dari manusia sebelum kau. Nah, ini yang tadi Bang Imam bilang. Kaitannya dengan orang-orang tua sebelum Mbak. Oh, nenek moyang mungkin ya? Ya orang tua tuh ya bisa ayah, ibu, kakek, nenek gitu. Nah, yang kamu maksud itu siapa? Apa benar di antara leluhurnya dulu ada yang melakukan perjanjian dan kalian? Tak ada
perjanjian jika kau menyatakan perjanjian, maka mereka takkan mengikuti kami. Maka itu kami harus mengelabuinya. Paham aku. Coba kamu duduk, kita bicaranya udah lebih enak, boleh nggak? Mbak, boleh nanya Mbak nanya. Kau harus mengelabuinya. Mengelabui siapa? Jika aku menyatakan sebuah perjanjian kepada mereka, tentu mereka takkan mau mengikuti kami. Jadi kalian itu mau mengelabui leluhur Mbak, seolah-olah bukan perjanjian, padahal perjanjian. Oh, paham. Tapi siapa ya? Jadi leluhur Mbak dulu tuh kedekatan dengan bangsa goib. Abah Net. Apa ada yang bisa ngobatin juga dari Abah Net. nenekmu? Abah Net. Dia bantu orang sakit juga? Enggak, dia kayak jawara ya. Kalau orang Sunda. Dari kakeknya, jadi orang kakeknya om ini. Enggak, maksudnya jalur ibu atau ayah? Jalur ibu. Oh, jalur ibu. Di Sukabumi sana. Iya. Apa itu yang kamu maksud? Bahkan kedua-duanya pun bersentuhan dengan duniaku. Ya ayah ya ibu, gitu mungkin kan dua jalur itu berarti. Kok saya yang kena sih? Terus kenapa kamu harus ikutin Mbak Devi? Kan Mbak Devi tidak membuat perjanjian atau tidak menjalin kerjasama. Kau hasil dari buah mereka, maka kami pun terus mengikuti hasil buah mereka. Kalau mengikuti nggak ganggu nggak apa-apa, ini kan ganggu, jadi ngerasa gelisah, hawanya panas dengan suaminya ribut terus. Apakah ada kerjasama yang tidak berjalan dengan baik sehingga kalian menuntut balas ke anak cucunya? Gimana? Burung merah secangkir kopi. Secangkir kopi, sesaji berarti. Sesaji kan dulu kan kata Mbak pahit. sering ngasih sesaji. Nah itu berhenti ngasih sesaji itu kapan? Oh, itu Ibu Tiri. Kalau sesaji. Nah, yang diceritakan itu kan Ibu Tiri, berarti nggak ada kaitannya dengan Mbak Devi dong? Mereka saling berkaitan. Oh, Ibu Tiri. Ibu Tiri sama bapak saya. Lagian Mbak juga kan dari kecil udah sama mereka. Iya, kayak udah makan Iya. garam asemnya sama mereka. Iya, dari kecil. Terus? Penuh duri-duri tajam bagaikan kulitku dalam kehidupanmu. Oh iya. Banyak banget dari kecil mungkin sampai menikah sih saya bahagia ya, mungkin sebelum menikah banyak banget kerikil-kerikil yang dilalui sama saya gitu. Jadi kayak kehidupan itu banyak ujian gitu ya? Banyak banget. Saya punya uang 10.000, entah saya mau ngapain, cuman ada skill saya bahasa Inggris mungkin ya, walaupun nggak sepasti 100%, dan saya punya komputer, saya pinjam sama Wak, pinjam uang. Kata saya, Wak, saya pinjam uang, saya pengen buka WiFi, saya pengen kerja, nanti kalau saya udah ada uang saya ganti, Wak. Ya nggak apa-apa pakai, kata Wak. Oke. Ini sementara Adil kayaknya berganti sosok ini karena gerakan tubuhnya berubah. Ini beda lagi ya, tadi kan Ini males dibikin aku males nih, pernah 7 bulan nih saya kerja. Teteh sehat. Teteh sehat, dia manggil Teteh. Saha iya, Sini Mbak, sini. ini sarang saha. Ceritakan dulu kamu siapa? Sebuah janin dia tak dapat lahir. Nggak dapat terlahir. Kalau saya pernah keguguran memang, tapi pemanggilnya katanya mama gitu. Waktu itu yang keguguran siapa? Dari lahir dia saat ini telah tiada. Saat ini telah tiada. Ibunya Mbak udah meninggal? Udah nggak ada kan? Ibu tiri saya atau dari ibu saya kamunya? Ibu kandung. Ibu kandung. Dari darah yang sama. Jadi darahnya sama. Berarti saudara kandung Teteh ini. Saha atuh ya teh? Adik-adik sanes? Sakit. Iya, mama sakit kanker. Iya, adik-adik nu kasabaraha. Nulis dia. 5.
Anaknya berarti ada Diki, ya Allah. Yang terang ini cowok apa cewek? Nanti teteh kasih nama, biar teteh kalau doain sebut namanya. Laki apa perempuan kamu? Laki-laki teh. Laki-laki. Kasih nama teteh ya. Kasih nama ya. Ahmadnya. Iya, Ahmad. Mama deh. Ya, nama Ahmadnya. Solehnya bagernya. Doakan mama. Insya Allah, sobi doain. Ahmad Sugandi namanya. Oke, Iya, ya mau deh. Ahmad Sugandi. Apa yang mau disampaikan lagi ke tetehnya? Jangan takut. Jangan takut teh. Iya, ada Allah ya. Teteh selama ini sebatang kara dulunya. Teteh gelar sejadah. Cuman Allah orang tua teteh waktu itu. Teteh gak takut. Sampai Tak gantungkan teng kepada Gusti. mohon. Ini semua jawaban Alhamdulillah. doa teteh. Minjam pun susah. Iya, minjem uang pun susah. Dulu ya. Tapi saat ini teteh bisa memberikan Alhamdulillah. Punya uang aja susah, sekarang teteh malah bisa berbagi. Iya, itu ya. ini hasil teteh gantungkan kepada Gusti. Teteh pernah ngimpi waktu teteh merasa tersakiti, merasa terusir, merasa tersisih. Teteh mimpi ada diam-diam di guha. Di guha itu cuma ada satu titik cahaya. Dan satu cahaya itu ada air jatuh tetes demi tetes. Mungkin ini jawabannya Allah. Bahwa Allah kasih kehidupan buat teteh. Titik cahaya Sebuah titik cahaya. penerangan air kehidupan. Jadi di mimpi itu tuh waktu saya lelah mencari kehidupan jati diri, saya mimpi saya diam ada di guha, terus di guha itu gelap, ada satu cahaya sedikit cahaya, dan satu titik air menetas. Dan itu saya kayak berjalan ke suatu rumah yang remang-remang. Itu memang seimpian saya pengen punya rumah. Masya Allah. Dan Tiba-tiba dapat suami yang baik. yang tiba-tiba beliin ketemu rumah. suami. Masya Allah. Adik pamit katanya. Hatur nuhun ya adanya. Ku tadi didoakan Ahmadnya. Makasih ya Ahmad. Tidak Semoga lagi kamu nih. di surga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bager. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, kita lanjut mediumisasi. Panglima sudah tarik makhluknya di badan Ismi. Jawara. Abah ya mah. Mah dia mah ima abah kaciri. Abah net. Gerakannya bagus ini. Yang Mbak bilang Jawara itu ya? Abah net. Siapa namanya? Katanya Mama sini mah. Mang. Handphonenya taruh dulu, Mang. Barangkali Mamang. Iya sedang Abah net. Nanti nanya-nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abahnya. Abah sanes. Abah net. Harimau ya? Neong. Abah netnya. Mungkin gondamnya harimau. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia ngeliat ke Mr. Paul. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sami-sami. Kunaon di dia? What happened? Why do you hear? Why do you hear? What happened to you here? Why do you hear? Why are we here? Yeah. Basically, because you have issues with your anger and Sauna ayah masalah dengan emosi saya, rasa amarah saya. Mau berobat, Ki. Naon? Geus nyaho
Nah, iya, tapi tadi Yati nanya. Mang sini Mang, kayaknya mau ngobrol sama Mamang ini. Ini mah abah ya. Incu ya. Iya sarwa. Muda nage. Aku nggak paham bahasa Sunda. Ini sama waktu mudanya. Oh, Bangornya. Kemana-mana. Letik. Awakna. badannya kecil tapi lincah. Iya. Nyalina. Nyalinya gede. Oh gitu, ya oke. Nyahon tuh. Junet. Junaid siapa? Junedi. Junaidi siapa kek? Saha apa onet. Abang Net, Junet, Abang Net. Abang itu Junaidi. Namina. Oh Junet namina, nama aslina, di net di gegetna kali ya, net teh, benernya. Aslinya Aslinya Junet. Nyahon tuh namina. nama aslinya Teman paham tante. nggak? Nama aslinya. Karena mungkin udah meninggal duluan abahnya mungkin ya. Jauh. Dan dari kecil dia kasih tauin net gitu doang. Iya, Nggak Abang tahu Net. panjangnya siapa nggak tahu. Hmm. Panggil apa Pak? Geus lila. Areka dieu tuh bisa-bisa ya teh. Abis Kodratna teu bisa dilawan. Tiasa calik di dieu. Oh sudah lihat. Closer? Ya. Mau ada Pas pesan lihat nih dia. untuk mantunya. How are you? Apa pintu bahasa Inggris? I'm very, very happy. This is my family. I love him. I love Love it to her. bits. Ya. I sure. In your heart, Yeah, it's not your mind. everywhere. Thank you so much. And how about I love him. I love him so much. everything in the name of Of Allah. Allah? correct. Give you everything. Perjalananmu panjang, I know. penjagaanmu, but it's not good. You have something in your heart but angry. That's why I'm coming. I wanna say something for you. Please take care only Take care on her. her. I really love him. Her. You must love for Allah Oh. He is. He did. because Allah, He can give anything for Yes, true. I believe that. your life self because Allah is not everybody. You know it. Kan saya janji Abah dulu saya mau punya jodoh yang jadi bisa figur bapak, figur teman, dan suami yang baik, dan saya maunya lelaki luar negeri, dan walaupun Kristen saya akan muslimkan. Ayeuna kieu. Itu doa saya dulu. Sekarang apa tujuanmu? Tujuan saya Sampai kau mencari Panglima. pemuda gagah Cie, dari pemuda. seberang lautan. Panglima pemuda. sebenarnya banyak kegelisahan yang tidak terjawab. Jadi kesakitan yang luar biasa dipendam sendiri. Iya. Ibumu bagaimana tidak perilaku pasangannya? Seperti itu sanggup tidak? Maka kau dendamkan kepada dirimu. Sesungguhnya aku itu tidak butuh laki-laki. Aku tuh kayak ke lelaki tuh bukan haus akan cinta atau kasih sayang, haus akan dendam. Dan ada saya ketemu laki India, dia nipu saya, katanya istrinya lumpuh. Disitulah saya dendamnya. Karena hidupmu disengsarakan Iya, oleh iya, bapakmu sendiri. Iya. Astagfirullahaladzim. Dibedakan jelema geus maut, baik dibedakan. Sebenarnya tidak baik, tapi ini harus diungkapkan. Harus disampaikan. Seorang ayah yang harusnya mengayomi anak dan istrinya terabaikan karena kepribadiannya yang tidak bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya. Yang jelas begini, Panglima, Ya. tolong putuskan dulu sesuatu yang mengikuti pada dirinya Ya. dari ayahmu yang memang kau sendiri merasakannya, yang tidak bisa tenang dengan satu wanita Ya. dan tidak bisa tenang diam di rumah. Ada kekecewaan, kemarahan, dan kebaikan, dan juga sebuah ibadah. Ini Panglima. Ya. 4 dan ada hadiah. Lalu kenapa di rumahmu sendiri dia tidak nyaman? Kenapa? Aku tidak mau membicarakan
tentang keburukan seseorang yang sudah tiada. Bang Lima sudah mengerti apa yang aku maksudkan. Ada sesuatu lingkaran yang melingkari dari bapakmu, dan kau merasa kau tidak disayang oleh mereka. Pada saat terjatuh, maka adalah ikatan itu semakin kuat. Kamu percaya tidak? Jika kita melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikanmu apa yang kau inginkan. Percaya. Penderitaanmu yang lalu itu semua digantikan oleh Allah. Tapi ingatlah, sesuatu yang diberikan oleh Allah pun itu tidak lupa bahwasanya baikan dan keburukan, kesedihan dan kebahagiaan semuanya adalah ujian bagi Allah. Ujian dari Allah. Termasuk pada saat kau mendapatkan laki-laki ini dan rumah itu. Kenapa kau di rumahmu sendiri kau merasakan ada keanehan? Karena tanah yang kau beli, ada sesuatu di tempat itu yang tersembunyi dari sakit hatinya seseorang terhadapmu, dan juga bawaan dari tempat itu. Tempat itu mengandung sebuah misteri yang terkubur di tempat itu. Kau akan bertemu lagi dengan dunia itu. Kalaupun kau melewatinya, kembali lagi ke urutan yang tadi. Kemarahan, kebencian, harapan, doa, dan perwujudan. Ini 5. Kenapa kau tidak merasakan ketenangan dalam dirimu? Karena kau masih menyimpan masa lalu. Apa yang kurang, Panglima? Aku sudah melaksanakan ibadahku. Aku sudah melaksanakan sholat dengan baik. Aku sudah mengerjakan membaca Al-Quran. Tapi jika kau masih menyimpan setetes rasa dendam di dalam dirimu, maka semuanya akan berpengaruh di dalam hidupmu. Agar kau kembali untuk lebih dalam lagi, apa yang harus kuperbaiki, yaitu perbaiki jiwamu dari hal-hal yang buruk, yaitu hilangkan dendammu. Dendam ke siapa ya saya? Tanpa kau sadari, buang semua pemikiranmu tentang kesusahanmu, penderitaanmu. Kau diusir olehnya, kau diperlakukan tidak baik olehnya. Buang, benar tidak? Benar. Walaupun setitik pun itu harus dihilangkan. Apa bedanya? Kecewa itu pun marah. Benarkah? Ketika kau menceritakannya dengan derayan air matamu, ini hanya kepada diri kita, nak, agar kau kembali bersih. Kau mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Karena kau orang baik. Ibumu adalah surgamu. Tapi hadiahmu adalah ujian bagimu. Juga penderitaanmu adalah ujian bagimu. Kau bisa mengajaknya ke jalan Allah. Itu adalah rahmat. Anak-anakmu juga berjalan di jalan Allah. Dalam lingkungan orang-orang Muslim. Jika Allah sudah menyatukan, menguatkan, maka tidak akan goyah. Amin. Kau hanya merasa kadang dirimu bukan dirimu sendiri. Nah itu, siapa yang tuh sebenarnya menguasai itu, Bah? Dialah setan yang menguasai raga manusia. Di saat manusia itu mengingat kembali kesusahannya, penderitaannya, siksaannya, kesusahannya, maka dia menguasai raganya, seakan dia mengeluarkan semuanya, kemarahannya. Aku bisa sekarang. Gak boleh kayak gitu. Sudah mengerti apa yang apa maksud? Paham, Mbak, Pak? Iya, Bang. Kamu sudah mengerti yang aku maksudkan. Kadir. Maju, Mbak. Deketin Abah. Lebih banyak mana penderitaan dengan kesenangan? Saya bahagia sama suami. Anak-anak? Iya. Bangga punya anak baik-baik. Iya benar, aku aja bangga. Nurul. Iya. Sekarang begini, yang kemarinlah kejadian kesusahan itu yang membentukmu seperti Iya, ini. betul. Karena
Allah sayang terhadapmu. Bila kau berada di naungan yang selalu bahagia, kau tidak sekuat ini. Setuju aku. Iya, Pak. Maka itu kau mendapatkan dia yang hidup sendiri tanpa siapapun. Iya, dia pun sendiri sebatang kara. Itulah kan dibedakan. Dia punya kakak, cuman di Australia dia sebatang kara gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau di London dia ada saudara kakaknya 2. Berarti nggak ada yang perlu Maka disesali. itu sekarang jangan menyesali yang sudah. Iya, setuju aku. Iya. Tapi ingat, bersyukurnya kau bisa melewati semuanya. Tapi kau pun harus membersihkan hatimu untuk menghapus semuanya. Manusia yang banyak bersyukur maka akan berlimpah nikmatnya. Iya. Keberkahannya yaitu ketenangan dalam hidupnya. Jadi jangan kemana-mana lagi. Kembali kepada langkahmu sendiri untuk membersihkan jiwamu. Hempaskan semua kesulitan, kemarahan dalam dirimu. Mereka adalah ujian bagimu. Iya. Dan sekarang apa yang tidak bisa kau raih? Itu dia. Semua ada pada genggamanmu. Suami yang baik, yang mengerti akan dirimu, yang menerima keadaanmu. Masya Allah. Anak-anak yang selalu ada, anak-anak yang selalu mencintaimu, suamimu yang selalu ada untukmu. Dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Tapi Allah menyatukan kalian tidak main-main. Benar-benar. Itu yang harus kau ingat. Jangan mengingat kesusahan yang Allah berikan. Jangan mengingat orang-orang yang jahat terhadapmu. Lupakan, nak. Mengingat keburukan orang lain sekalipun kau memaafkannya, itu mengotori maafmu. Ingat, Iya, iya. itu mengotori maafnya. Abah, aku tuh pengen tenang gitu kalau pulang ke rumah tuh happy gitu, pulang ke rumah sendiri. Di rumah teh aya naon-naon di ditu. Atuh dibersihkan. Makanya besok heula. kita bersihin, Mbak. Jadi sebelum kamu yang punya rumah ada masalah, Pantas dijual murah. makanya murah sekali. Dan itu gelap. Iya. Biar dinyalakan lampu mati lagi. Iya. Gitu ya? Jadi KWH-nya matiin, Cepet-cepet. tiap jam 1 malam. Ini bukan satu titik, pusatnya langsung. Alah, PR dulu. Jadi, nah Panglima, Ya. sesuatu yang dia miliki pun juga ada orang tidak senang. Iya. Iri. Mulai saat ini, kendalikan lisanmu, kendalikan perasaanmu, kendalikan pikiranmu. Buang semuanya. Karena nikmatmu saat ini sangat melimpah ruah. Pusatkan pada hatimu. Iya. Allah lah yang ada dalam hidupmu. Maka jangan mudah terpengaruh. Sekarang Abah sudah ingatkan kepadamu. Sekarang adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan kegelisahanmu, memohon pertolonganmu agar Allah menenteramkan jiwa dan pikiranmu, agar pemikiranmu bisa dikendalikan oleh keimananmu. Tanamkan keimanan di dalam hati, mana yang baik, mana yang tidak. Iya. Allah segalanya dalam hidup kita. Allah sayang terhadap hambanya. Jika kita melakukan sesuatu langsung diingatkan, itu adalah tanda kasih sayangnya. Dibandingkan kita dibiarkan berbuat kesalahan tanpa disadari, itu yang mengerikan. Iya. Lebih baik kita diingatkan daripada nanti di akhir. Iya. Ini satu lagi, dalam impian saya tuh ada perempuan datang ketuk pintu pengen masuk, tapi saya bilang nggak boleh, tapi dia tetap masuk. Dan ada cakaran di sini 5 Pas bangun. pas bangun. Wanita yang seperti apa yang kau lihat? Pakai baju merah, tapi wajahnya nggak kelihatan. Berambut panjang, Iya, baju yang menjuntai ke Iya. lantai. iya. Dalam mimpi itu jadi saya merasa pengap. Itulah yang membuat hawa panas di dalam dirimu. Kenapa dia masuk? Karena kau sendiri lalai dalam keimananmu. Mengerti yang sudah Bah jabarkan tadi. Jika kau sudah bisa mengendalikan dirimu, membersihkan dirimu, maka dia akan pergi dari dirimu. Sudah, Aki balik. Atau nuhun ya, Bah, ya. Doakan mama. Mohon.
Ini mungkin Mama. Neng yang baik-baik ya. Mbak dulu Mama manggilnya Neng ya? Ke Mbak. Ini saha. Sarang saha. Makasih sudah membersihkan luka-luka Mama yang mengoreng. Yang terkadang ada binatang yang menempel di luka Mama. Kau membersihkan nanah-nanah nempel payudara Mama. Kau tidak menutup hidungmu walaupun bau. Ya Mama Kak. Ya Kak Mama. Hampura lamun pengorbanan pikiran Kak Mama. Hampura Mama. Tidak sakit lagi. Mama udah tidak sakit lagi katanya. Iya. Masya Allah. Mama. Maaf kalau lukanya bau. Enggak Mama ikhlas. Pi ikhlas ngejagaan Mama, pi ikhlas. Ngan hampura cuman sakit itu tiasa ngabantuan Mama. Nggak kumaha deui. Karena Mbak merawat Mama itu hidup Mbak berkah, insya Allah gitu Mbak. Hampura mahnya. Hampura mun pigadu dosa ngalawan ka Mama. Maafkan Mama. Enggak, jangan minta maaf. Tidak punya uang untuk beli baru. Mencari uang untuk beli perban Mama. Iya, saya pontang-panting cari uang untuk beli gas, untuk beli beras, untuk bayar listrik, untuk beli perban, untuk bayar pembersihan payudara Mama. Berat banget sebenarnya. Sampai saya kuliah sambil kerja. Sampai saya dagang di toko. Harga jual 100.000, saya jual 250. Saya tuliskan 120 dan selebihnya saya ambil hanya untuk bayar listrik, bayar gas, beli nasi. Masya Allah Mama pegangin dadanya Mbak. Emang sakitnya di dadanya ya? Payudara, kanker payudara. Saya mau Mama sekarang iya udah gak suami sakit, abdi ya? Suami Pi ayeuna di dia. Mama mau sampaikan apa ke mantunya? Ini suami Pi. Salim. Dingin. Terima kasih. Dia bilang terima kasih sama Mustafa. Please say thank you to you. Jaga anak saya. Jaga anak saya katanya. Please look after me. Dingin. Kunaon Ma? Dingin. Sabar ya Ma. Semoga Mama dapat tempat yang baik di sisi Allah. Terima kasih. Mama. Sudah membersihkan luka-luka Mama. Enggak, jangan terima kasih, itu kewajiban Pi Ma. Kewajiban Pi. Tidak boleh marah. Iya Ma. Bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Iya. Mama. Ya. Dia lagi. Sayang anak-anak. Iya Ma. Mama hanya buat susah diri. Enggak. Justru Pi kurang untuk berkorban ke Mama. Jangan bilang gitu Ma. Ampura Pi ya, Pi minta maaf kalau Pi pernah salah sama Mama. Ampura kalau Pi gak pernah dengerin Mama. Kamu bicaranya memang keras, tapi kasih sayangmu sangat lembut. Terima kasih. Sama-sama Mama, terima kasih Mama. Mama Sami Ma. Mama sayang Pi. Pi ke sayang ke Mama, sayangnya pisan. Assalamualaikum. Allah Akbar. Jadi Kanker payudara. apa ya? Harus cepat dikeluarin. Iya gitu ya. Udah jauh. Oh, astagfirullah.
jangan menghilang. Mbak Ismia gitu. Ampun di bawah gitu. Kita buat terikut gitu. Iya. Oh iya. Ya udah kita lanjut pengobatan yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah Zikir terus Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa qul yal haq wa jahaqal batil min al-batila illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma fis samawati wa fil ardi la yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in ilmihi illa bima syaa wa ti'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yu'uduhu ma huwal 'aliyyul 'azim. Sabbaha lillahi wa bis samawati wa bil ardi wa huwal azizul hakim. Fangalabu bi ni'matin minallah. Rabbir billi dambi wa zidaidu qalbi wa anjini minasyaitan. Rabbir billi dambi wa zidaidu qalbi wa anjini minasyaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Zikir Mbak, zikir Allah. Keluar. Sakit. Allah. Keluar kau. Keluar kau. Cak. Keluar kau. Pangkal abu ini mati menang. Allah. Get away. Get out away now. Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Zikir Mbak. Allah. Ayo lawan Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa-apa nanti. Allah. Allah. Terus zikir terus. Terus Mbak lawan dengan zikir. Fangkalabu bi ni'matin minallah fa hasibtu man ma khalaqnakum alasan. Allahu akbar. Allah. Sakit tahu. Bego lu ah. Fangkalabu bi ni'matin minallah. Astagfirullah. Istighfar Mbak. Allah. Sakit tahu Ini bukan dia ini. So ganteng lagi. Fangkalabu bi ni'matin. She's not her. Keluarkan sini. Allah. Dede Vina penuh kasih sayang. Allah. Keluarin. Apaan sih ah? Allah. Ini bukan dia nih. Apaan sih? Lihat-liatin mulu ih. Keluar kamu. So ganteng anjing. Keluar kamu dari badannya. Nggak boleh di badan Teh Devi lagi, nggak boleh. Keluar. Siluman ular, keluar. Allah. Bau amis kamu. Keluar. Jauh-jauh dari badan. Golak kali amis. Allah Akbar. Allah. Naik. Keluar dari badannya. Keluar. Naik. Allah. Gila kamu ya. Kamu buat orang gila ya. Allah. Buat orang gila kamu ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Fangkalabu. Allah.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul Jeris basir. siapa goblok? Ih. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa goblok. huwas. Ih, Allahu siapa? akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, kita akan melakukan mandi air doa. Ini yang sudah didoakan untuk pembersihan dan pemagaran. Nah, ini berhubung Mbak Devinya ini sedang halangan, maka mandinya tidak masuk ke gentong. Ya, alhamdulillah Mbak Devi sudah diterapi dan sudah mengungkap gitu apa yang menjadi akar permasalahan selama ini. Nah, sekarang apa yang dirasakan Mbak Devi? Happy. Ya, I feel happy. Perubahannya apa? Badan agak ringan bukan agak ya, ringan. Perasaan happy. Jadi yang dulunya gelisah, sedih, semua pertanyaan yang ada di kepala saya itu udah terjawab semua. Ternyata memang mungkin saya harus membebaskan penyakit-penyakit masa lalu. Intinya saya harus move on, kembali ke hidup yang masa sekarang, begitu. Terus yang paling berkesan saat mediumisasi tadi waktu Paling berkesan saya ketemu mama, bisa ngobrol sama mama. Jin Korin tadi. Iya, ya mungkin Jin Korin mama ya. Dan Pesan dari siapa? Abah ya? Abah. Itu siapa sih? Abah itu Kakek. Uyut, Oh. second grandfather, kayak Uyut, bapaknya kakek saya. Oh, jauh banget. Iya, bapaknya kakek saya. Saya senang juga ketemu lagi sama mungkin sama korinnya beliau gitu. Bisa dapat nasihat bagus ya? Iya, nasihat bagus, nice feeling gitu ya, nice feeling kayak ada energi positif gitu buat saya gitu. Nah, kalau ini kesan-kesannya berada di sini untuk Mbak maupun untuk keluarga, kayaknya happy nih Melody. Ya, keluarga saya happy karena di sini have nice spirit gitu, have soul gitu, ada kehidupan positif gitu kan, ya nggak? Yeah, definitely. How about you? How do you feel? Well, I'm always happy, but I'm happier. Biasa aja kalau Feel like home ya, feel like home. you feel like home. Very homely, very kind, friendly people. Really? Yeah. It makes me very warm inside. How do you feel? Are you happy? Are you happy here? Just for talking. Are you happy here? Yes. Cantik ya. Terus apa harapan Mbak ke depan? Harapan saya bisa merubah diri saya lebih baik lagi, selalu feeling happy gitu kalau pulang ke Indonesia gitu, kayak feel warm, come back to Indonesia gitu, kayak my hometown gitu kan, pulang kampung gitu kan, perasaan pengennya senang lagi gitu, nggak ada perasaan galau lagi, itu harapan saya. Karena Mbak memang ingin rumahnya dibersihkan. Iya. Jadi, tadi dari airport sebelum nyampe ke Sukabumi mampir ke sini dulu dan besok kita akan diundang ke sana. Iya, jadi saya harap Panglima Langit, Mbak Sama Isti, sama Mbak Ratna, timnya semua datang ke rumah untuk membersihkan jurik-jurik di rumah itu. Karena memang saya pengen saya pulang tuh kayak begini, rumah tuh bagus kelihatannya, maksudnya ala-ala gitulah, tapi kenyamanan tuh nggak ada. Jadi saya pengen pulang tuh nyaman dan relaxing gitu, dari
stresnya jaga anak di Australia, kerja gitu kan, pulang ke Indonesia pengen relax gitu sama anak-anak, nggak ada beban gitu. Itu pengen nyaman aja. Iya, kadang-kadang rumah tuh kelihatannya megah tapi ternyata kurang nyaman ya. Nggak megah sih rumahnya, cuman enak aja gitu dekornya gitu, tapi kenyamanannya nggak ada. Mudah-mudahan besok kita datang ke sana, insya Allah akan kita hajar yang nggak baik. Amin amin insya Allah. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan kisah hidup Mbak Vivi atau Mbak Devi. Inti dari kesemuanya adalah kita harus bisa menjaga hati, mengendalikan hati, mengendalikan perasaan kita, emosional kita, agar kita tidak terpancing dan dikendarai oleh makhluk-makhluk yang tidak baik, yaitu bangsa setan ya. Karena apabila kita menyimpan kesedihan yang mendalam, menyimpan amarah yang mendalam, itu cepat sekali makhluk-makhluk yang tidak baik itu, para bangsa jin dan setan itu mengendarai emosi kita, sakit hati kita. Berusaha dan bersikap mengendalikan perasaan agar selalu bisa happy, karena kebahagiaan itu bisa menyulitkan iblis untuk mempengaruhi dan membisik-bisikkan yang tidak baik di dalam hati dan pikiran kita gitu. Dan jangan lupa juga tetap selalu mengingat dan menyimpan Allah di hati kita, karena apabila kita selalu mengingat Allah dan menyimpan Allah di hati kita, pada saat-saat ada sesuatu yang ingin kita lakukan yang tidak baik, kita langsung ingat dan beristighfar. Oh, Allah melarang nih untuk dendam, Allah melarang nih untuk Marah. berbuat yang tidak baik. Jadi itu gunanya kita menyimpan Allah di hati kita. Tapi kalau yang ada di hati kita hanya kecewa, sakit hati, tidak bisa mengendalikan amarah kita, itu hati-hati buat siapapun gitu. Terutama memang lidah kita juga, lisan kita harus kita jaga. Itu yang terutama, lisan, jaga jangan sampai marah tidak terkendali, jaga perasaan hati supaya jangan kecewa yang berlarut-larut. Itu saja. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.